yang sudah datang bisa duduk di bangku yang paling merah, yang paling depan, biar sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya meskipun cuma beberapa orang di sini, biarlah hadirat Tuhan ada di tempat ini bersama kita, menjadikan kita pemuda remaja yang menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Kita menaikkan lagu, kita memuji Dia. Kau nyatakan bagiku
doa pembukaan ibadah yuk. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini karena janji-Mu bagi kami. Kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, karena Engkau Allah. Itu sebabnya pada saat malam hari ini kami datang bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Tidak ada yang dapat kami lakukan dan kami perbuat untuk membalas akan setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Hanyalah ucapan syukur malam hari ini, dan kami mau berkata bahwa terima kasih ya Tuhan, buat setiap pengorbanan-Mu, buat setiap kemurahan-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Ada banyak hal yang kami lakukan dalam hidup kami yang tidak menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Namun pada saat malam hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, perbaharui akan seluruh kehidupan kami. Sehingga biar ibadah yang kami lakukan malam hari ini, biar ibadah yang berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Ibadah yang diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu mari Engkau urapi akan seluruh kehidupan kami, khususnya kami seluruh pelayan-pelayan-Mu malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Allah sendiri yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami, dan biar Engkau yang akan memimpin hidup kami. Agar biar pelayanan pada malam hari ini, biar pelayanan yang menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Urapi akan setiap para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Biar lewat pelayanan mereka malam hari ini, kami semua akan diberkati. Bahkan pujian yang akan kami nyanyikan malam hari ini akan membawa kami mengalir dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Merasakan suasana surga malam hari ini di tengah-tengah ibadah kami pada saat malam hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, semuanya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biar Engkau urapi kami semua, para musik yang ada Engkau juga pakai, urapi mereka. Singer yang ada, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan setiap kebenaran firman-Mu. Biar iranya Engkau urapi Tuhan. Engkau pakai kami semua ya Tuhan. Sehingga biar di dalamnya Naum tetap dipuji, bahkan dipermuliakan. Bahkan kami berdoa buat seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan, yud malam hari ini. Biarlah kiranya Engkau mari jamah akan setiap hati-hati seluruh pemuda remaja malam hari ini. Tilik akan seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga biarlah mereka boleh digerakkan oleh kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup mereka. Dan mereka boleh kembali di tempat ini untuk kami bersama-sama beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang tidak berkenan kepada Engkau Tuhan, untuk menghalangi jalan ibadah kami pada saat malam hari ini. Kami mau satukan hati kami mau patahkan dan kami mau hancurkan semuanya itu di dalam nama Yesus yang Kau tolong. Engkau hancurkan semuanya dari hadapan kami, agar biar malam hari ini kami boleh bebas untuk menikmati akan berkat Tuhan dalam ibadah kami pada saat malam hari ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan membuka ibadah kami malam hari ini, dan kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan berdiri untuk semuanya. Ayo kita bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Sebelum itu kita mau dengar suaranya nih. Ada haleluya. Kalah ya kalau sama anak sekolah minggu tuh suaranya kenceng banget. Ini kayak kecil. Ada haleluya. Haleluya. Kita memuji nama Tuhan. Kita percaya ada kuasa Tuhan di sini. Kita memuji Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu Bersyukurlah.
di awan. Kita percaya bahwa Yesus ada hadir di sini. Kita terbang, bukan terbang. Tuhan, hadirat Tuhan hadir di sini. Kita percaya Tuhan selalu memulihkan hati kita di dalam kondisi apapun. Haleluya Yesus. Seruan hatiku
hadirat-Mu Tuhan ada di tempat ini. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mengalirlah Tuhan, mengalir. Haleluya.
kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Jadikan kami Tuhan, para pemuda remaja You Tuhan, menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Alat-alat yang selalu Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan mencintai-Mu, yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadamu. Kerinduan kami Tuhan, mungkin ada teman-teman kami Tuhan yang tidak hadir di tempat ini, mungkin karena kesibukannya, mungkin karena mereka ada sakit atau apapun. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu nyata bagi mereka. Engkau dapat menjamah mereka, Engkau dapat menyentuh hati mereka, supaya mereka mau datang kepadamu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan, bangku-bangku yang di sini terisi penuh Tuhan. Kirimkan jiwa-jiwa Tuhan di gereja kami Tuhan, yang rindu dan haus akan firman-Mu, yang rindu dan haus akan memuji dan menyembah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk semuanya dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan, anak-anak yang mau taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan, ingatkan kami Tuhan, untuk selalu lebih mengenal-Mu dan mengerti isi hati-Mu Tuhan. Jadikanlah menurut kehendak-Mu Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Karena kami percaya, kalau menurut kehendak-Mu Tuhan, selalu baik Tuhan. Tidak ada yang tidak baik, semua selalu baik dalam kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau urapi dia dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya Tuhan, setiap pelayanannya Tuhan menjadi luar biasa dalam setiap harinya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau memberkati dia, kebutuhan yang Engkau pelihara dia di dalam tangan-Mu. Untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya kami menjadi terang dan garam dunia untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kiranya firman-Mu yang kami dengar Tuhan, dapat kami lakukan di kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kiranya Tuhan setiap pujian dan sembah syukur kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bersyukur buat malam hari yang indah buat kita semua, youth atau pemuda remaja. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena kasih dan anugerah Tuhan kita boleh ada sampai saat malam hari ini. Bukan karena kuat kita, bukan karena gagah kita sebagai pemuda, tetapi semuanya oleh karena Roh daripada Tuhan yang akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara. Percaya bahwa hanyalah Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk kita terus berjalan di jalannya Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu, tetapi dengan kuasa Roh Kudus ya yang akan memampukan kita untuk kita tidak menyimpang dari setiap jalannya Tuhan atau dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat pengurus youth yang sudah memberikan kesempatan buat saya malam hari ini untuk membawa firman Tuhan, untuk renungan firman Tuhan bagi kita semua, bagi saudara dan bagi saya sendiri secara pribadi. Puji Tuhan, kita akan buka Alkitab kita malam hari ini di dalam Yeremia pasal yang ke-31
Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-21. Ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi buat saya dan saudara pemuda pada saat malam hari ini. Kita akan baca firman Tuhan ini. Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-21. Saya akan baca firman Tuhan ini dan seluruh pemuda remaja akan menyimak dalam Alkitab masing-masing. Dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Kembalilah hai anak darah Israel, kembalilah ke kota-kotamu. Ini puji Tuhan, silakan duduk. Ini sini bahwa firman Tuhan ini katakan bahwa dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan, pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, perhatikanlah jalan raya baik-baik, yakni jalan yang telah kau tempuh. Saya percaya bahwa kita semua di tempat ini, khususnya bagi semua pemuda, remaja pemuda, tahu bagaimana rambu-rambu jalan, tahu bagaimana tanda-tanda jalan. Ya, rambu-rambu jalan menunjukkan bahwa suatu tanda bagi kita semua untuk kita memperhatikan di mana jalan yang kita harus jalani, di mana jalan yang kita harus berhenti, atau mungkin ada jalan yang kita tidak bisa melewati. Dan tanda-tanda itu yang kita harus memperhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi bahaya bagi diri kita sendiri. Ya. Sehingga kita melihat bahwa di setiap jalan pasti ada tanda-tanda jalan atau rambu-rambu jalan. Tujuannya supaya kita tidak berbahaya ya untuk diri kita sendiri. Bahkan kita tidak bermasalah dengan mungkin dengan polisi keamanan yang ada. Dan itulah tujuan supaya kita memperhatikan itu. Supaya perjalanan kita itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan mulus. Kalau kita melanggar akan setiap rambu-rambu jalan, tanda-tanda jalan, pastilah kita akan ketangkap oleh polisi. Nah, kita melihat di sini bahwa firman Tuhan katakan bahwa dirikanlah bagimu rambu-rambu jalan. Bukan cuma hanya ada di dalam dunia ini bahwa ada tanda-tanda jalan. Rambu-rambu jalan. Untuk kita yang ada berjalan di dalam dunia ini. Untuk kita mau kemana? Kita mau ke kiri, kita mau ke kanan. Atau kita berhenti. Pasti ada tanda-tanda jalannya di mana kita tidak boleh di mana kita tidak boleh melanggar, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus berjalan. Dan inilah tanda-tanda jalan. Dan kita memperhatikan semuanya itu bagi saya dan saudara. Nah, firman Tuhan juga yang menjadi rambu-rambu jalan bagi saya dan saudara. Firman Tuhan akan menjadi rambu-rambu jalan bagi kita semua. Tadi kita nyanyikan bahwa firman Tuhan pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi firman Tuhan yang akan menjadi tanda-tanda jalan. Yang akan menjadi rambu-rambu jalan bagi saya dan saudara. Tujuannya apa bagi kita semua? Bahwa firman Tuhan ini akan menjadi rambu-rambu jalan buat kita. Supaya kita tidak menyimpang. Supaya kita tidak melakukan kesalahan dalam setiap perjalanan hidup kita. Setiap kita melangkah, menjalani akan hidup ini. Di tengah-tengah dunia ini,
Firman Tuhan yang akan menjadi rambu-rambu jalan, tanda-tanda jalan bagi kehidupan kita, khususnya bagi kita pemuda, remaja malam hari ini. Karena kita melihat ada banyak hal yang terjadi bagi kehidupan saya dan saudara, bagi kehidupan kita pemuda, remaja yang saat-saat ini. Ada banyak hal yang terjadi bagi kita. Mungkin yang kenakalan dan terjadi bagi kita semua pemuda. Karena pemuda ada suatu orang yang luar biasa kalau mau bicara tentang pemuda. Masih punya egonya yang luar biasa. Masih punya kekuatan yang luar biasa. Saya bisa mah. Kadang-kadang kita bilang, polisi enggak ada, kita lewat aja, yuk kita langgar aja. Kadang-kadang kita seperti itu. Kalau kita berjalan. Nah firman Tuhan, tujuan firman Tuhan ini. Bagi kita semua. Karena kita masih darah anak muda. Emosional kita masih tinggi. Masih punya keinginan-keinginan yang mau bilang darah anak muda punya keinginan-keinginan yang masih luar biasa. Supaya kita tidak sampai melanggar, tidak sampai menyeleweng, tidak sampai melanggar akan semuanya ini. Maka firman Tuhan yang dikatakan bahwa menjadi rambu-rambu jalan buat kita. Tanda-tanda jalan buat kita. Supaya kita memperhatikan firman Tuhan ini dengan baik-baik. Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita tidak menyimpang dari semuanya ini. Karena kalau kita menyimpang ada banyak kejahatan yang kita lakukan. Ada banyak perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang kita lakukan sebagai anak muda. Siapa bilang bahwa dia tidak melakukan sebagai manusia apalagi darah anak muda. Banyak hal yang kita lakukan. Keinginan-keinginan daging ini. Yang kita masih lakukan. Saya pernah katakan bahwa anak muda masih punya keinginan-keinginan. Malam minggu kita dugem yuk, ya itulah. Kalau belum melanggar firman Tuhan, ya melanggar. Melanggar rambu-rambu jalan, ya melanggar. Masih punya keinginan-keinginan sebagai anak muda. Tetapi firman Tuhan yang akan mengingatkan saya dan saudara. Memberikan tanda sebelum kita melangkah kaki kita. Di situ ada rambu-rambu jalan. Di situ ada tanda-tanda jalannya. Supaya mengingatkan kita. Memberi peringatan bagi saya dan saudara. Bahwa jangan lewat. Berhenti kamu di situ. Tidak boleh melanggar. Kalau kita melanggar maka kita akan bahaya. Kalau kita melanggar, maka kita akan bahaya. Tetapi kita sebagai anak muda, ada banyak saya langgar aja lah nggak apa-apa. Sehingga firman Tuhan katakan bahwa ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Karena inilah sebagai darah anak muda. Buat apa? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Nggak apa-apa buat kita. Seringkali nggak apa-apa. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin bagi kita, itu baik buat saya. Menurut kita, baik buat kita. Tetapi kita tidak tahu bahwa di ujung sana ada maut bagi saya dan saudara. Di ujung sana ada bahaya bagi kita semua. Sehingga tujuan firman Tuhan menjadi rambu jalan bagi kita. Supaya jangan sampai ada bahaya di depan sana yang kita akan masuk dalam bahaya itu. Ada jurang di depan sana, kita akan masuk di dalam jurang itu. Sehingga tujuan firman Tuhan menjadi rambu-rambu jalan buat kita. Supaya kita memperhatikan itu, supaya jangan sampai kita mendapatkan kecelakaan. Kita bahaya dalam perjalanan kita semua sebagai pemuda, remaja sore hari ini.
Sehingga kita memperhatikan itu bagi saya dengan baik-baik. Kalau kita tidak memperhatikan itu dengan baik-baik, mungkin dalam pekerjaan kita yang kita lakukan, mungkin kita katakan bahwa saat ini adalah saat membutuhkan kebutuhan bagi saya dan saudara. Kita pikir, aduh kebutuhan ini kebutuhan saya loh. Saat-saat seperti ini adalah kebutuhan bagi saya. Iya, memang iya benar. Kita membutuhkan mungkin satu pekerjaan. Karena kita membutuhkan, kebutuhan kita terus berjalan. Di dalam dunia ini kita terus berjalan. Kebutuhan kita, mau makan, mau pakai dan segala macam. Itu kebutuhan kita. Memang benar, kita butuh semuanya itu. Dan kita katakan bahwa enggak apa-apa, saya akan bekerja ini, saya lakukan itu karena ini kebutuhan. Kebutuhan saya harus dipenuhi. Memang benar kita akan membutuhkan itu, benar kita butuh semuanya itu. Tetapi jangan sampai kita salah pilih. Jangan sampai kita salah langkah. Apa yang kita sudah pilih, apa yang kita sudah lakukan itu, yang akan membahayakan hidup saya dan saudara. Yang akan membinasakan hidup saya dan saudara. Sehingga pada saatnya kita akan hancur hidup kita. Nah, kita melihat akan hal ini. Bahwa pasanglah bagimu rambu-rambu jalan. Kenapa kita harus pasang rambu-rambu jalan ini bagi kehidupan saya dan saudara? Firman Tuhan akan menjadi rambu-rambu jalan buat kita. Saya katakan malam hari ini, firman Tuhan akan menjadi rambu-rambu atau tanda-tanda jalan bagi saya dan saudara. Dalam arti kita melihat bahwa kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Kita memperhatikan rambu-rambu jalan. Kita memperhatikan firman Tuhan sebagai rambu-rambu jalan. Sebagai tanda-tanda jalan. Dalam arti bahwa kita mau melibatkan Tuhan. Di dalam setiap perjalanan saya dan saudara. Sehingga kita tidak salah untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada. Kita tidak salah mengambil jalan-jalan yang kita tempuh dalam hidup saya dan saudara. Sebagai pemuda, sebagai youth malam hari ini. Sehingga kita tidak salah. Kita memperhatikan firman Tuhan sebagai tanda jalan buat kita. Kita memperhatikan firman Tuhan sebagai rambu-rambu jalan bagi saya dan saudara. Dalam arti kita mau melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan, kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, maka kita akan hancur di tengah-tengah perjalanan, hidup kita akan hancur. Karena apa? Karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan sebagai rambu-rambu jalan dan kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Maka kita akan menjadi hancur perjalanan kita. Di tengah-tengah perjalanan kita akan menjadi hancur. Karena apa? Kita tidak melibatkan Tuhan. Contoh, ada seorang raja. Ialah Raja Saul. Kita melihat bahwa pertama dia adalah seorang anak muda yang dipakai Tuhan. Yang luar biasa. Masa depan yang gilang gemilang sudah ada di depan matanya dia. Dia diangkat seorang raja yang masih muda, yang luar biasa. Yang kekuatan hikmatnya yang luar biasa. Masa depan sudah ada di depan matanya. Masa depan yang gilang gemilang sudah ada di depan matanya dia. Tetapi kita melihat di pertengahan jalan, kita melihat kenapa dia hancur. Karena dia tidak memperhatikan itu dengan baik-baik. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan, maka taktanya akan dipindahkan. Kehancuran akan menjadi kehidupannya dia. Dia diangkat menjadi raja yang masih muda. Dengan hikmat yang luar biasa. Masa depan yang penuh harapan yang dia sudah menikmati. Yang sudah diberikan kepada dia.
Tetapi kita melihat bahwa dia tidak melibatkan Tuhan, tidak memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai tanda jalan, sebagai rambu jalan buat dia. Firman Tuhan dia tidak memperhatikan itu. Sehingga kita melihat bahwa dia akan hancur pada perjalanan kepemimpinannya. Masa depan yang penuh harapan. Di pertengahan jalan dia akan hancur hidupnya. Karena apa? Karena dia tidak memperhatikan firman Tuhan. Dia tidak melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya dia. Kedudukannya dia akan turun. Diganti. Kesombongan seringkali terjadi bagi saya dan saudara, sehingga membuat kita tidak mau melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak muda. Kehancuran sering terjadi karena kita tidak mau melibatkan Tuhan, kita tidak mau memperhatikan firman Tuhan. Oh, saya adalah anak muda yang bisa. Saya adalah anak muda yang pintar. Saya anak muda yang luar biasa. Saya akan berjalan dengan hikmat saya. Saya akan berjalan dengan kemampuan saya. Saya bisa melakukan itu. Tetapi engkau tidak memperhatikan firman Tuhan. Tidak melibatkan firman Tuhan. Maka di perjalanan engkau akan hancur. Kesalahan siapa? Kesalahan kita sendiri. Karena kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Kita tidak melibatkan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Yang akan membuat kita akan hancur. Di dalam segala sesuatu, dalam setiap perjalanan hidup kita, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, libatkanlah Tuhan dan perhatikanlah firman Tuhan itu. Lakukan firman Tuhan, perhatikan firman Tuhan itu dan libatkanlah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka saya percaya Tuhan akan memberkati saya dan saudara. Tuhan akan menolong kita semua. Kita melihat Yusuf dalam perjalanan hidupnya, sekalipun ada liku-liku yang dihadapi, sekalipun ada jalan yang berliku-liku, tetapi dia selalu memperhatikan firman Tuhan dan dia selalu melibatkan Tuhan dalam hidupnya, sehingga pada ujungnya dia melihat masa depan yang penuh harapan yang dia akan menikmati. Kedudukan yang tinggi sampai selama-lamanya dia akan menikmati bahwa Tuhan jamin masa depannya dia karena dia memperhatikan akan firman Tuhan itu dengan baik-baik dan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap perjalanan hidupnya dia. Yusuf luar biasa. Sekalipun ada tantangan, ada liku-liku yang dia harus jalani, tetapi dia selalu memperhatikan akan firman Tuhan. Dan dia selalu melibatkan itu semuanya. Sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ujian bagi dia. Tetapi dia tetap melibatkan Tuhan dan dia percaya ada masa depan yang indah, yang penuh harapan. Yang Allah janjikan buat dia. Kalau dia selalu memperhatikan firman Tuhan itu dengan baik-baik. Dan dia selalu melibatkan Tuhan. Maka dia akan menikmati. Dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Bahwa masa depan yang indah pasti dia akan menikmati. Karena dia selalu melibatkan Tuhan dalam setiap kehidupannya dia. Saya percaya malam hari ini. Kita semua di tempat ini. Saudara bahkan saya juga. Pelajaran yang indah bagi saya dan saudara. Bagi kita semua. Untuk kita selalu memperhatikan akan firman Tuhan ini. Jangan kita menjadi orang-orang yang sombong. Sehingga kita tidak mau memperhatikan akan firman Tuhan. Kita berjalan dengan ego kita. Kita berjalan dengan segala kekuatan kita. Kita berjalan dengan apa yang kita miliki. Yang akan membuat kita hancur. Karena itulah. Mari kita buang itu jauh-jauh dari hadapan kita. Sebagai anak muda. Saya tahu kita punya kekuatan yang luar biasa. Saya tahu kita punya kepintaran yang luar biasa. Tetapi dari semuanya itu,
akan sia-sia kalau kita tidak memperhatikan firman Tuhan. Semuanya itu akan sia-sia kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap apa yang kita lakukan. Itu akan sia-sia. Sekalipun engkau punya semuanya, engkau punya kekuatan, tetapi engkau tidak memperhatikan firman Tuhan dan libatkanlah Tuhan. Maka kita melihat bahwa bagaimana Raja Saul, dia akan hancur di tengah perjalanan hidupnya. Dan inilah menjadi pelajaran rohani bagi saya dan saudara. Menjadi hal positif bagi kita semua untuk pelajaran ini. Buat kita semua. Kita mau mengambil hal yang positif dalam kehidupan kita. Untuk kita mau belajar. Untuk kita mau belajar dan memperhatikan itu. Jangan sampai kita juga akan hancur di tengah perjalanan hidup kita. Di tengah masa depan kita yang sudah pun kita melihat bahwa masa depan yang gilang gemilang yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yang kita sudah menikmati, mungkin kita berjalan sampai pertengahan, tetapi sampai di sana itu akan hancur dengan sia-sia. Kenapa kita harus berkumpul bersama-sama di tempat ini, kita beribadah sebagai anak muda? Karena disinilah kita akan dididik oleh firman Tuhan. Di sini kita akan ingatkan oleh firman Tuhan supaya setiap langkah kita harus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan. Tetapi kita harus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Berjalan dalam jalan yang benar. Di luar sana ada banyak godaan. Di luar sana ada banyak pengaruh-pengaruh bagi kehidupan kita sebagai anak muda. Banyak sekali pengaruh-pengaruh bagi kita sebagai anak muda. Itu sebabnya kita harus memiliki firman Tuhan. Menjadi rambu-rambu jalan bagi kita semua. Menjadi tanda-tanda jalan bagi kita semua. Sehingga pada saat kita jalan, firman Tuhan sentiasa mengingatkan kita, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Dan selalu berbicara, Roh Kudus yang sentiasa mengingatkan akan kehidupan saya dan saudara. Firman Tuhan yang akan selalu berbisik dalam kehidupan kita semua. Mengingatkan kita, jangan engkau ke kiri, jangan engkau ke kanan. Perhatikanlah itu, supaya jalanmu berhasil, supaya kehidupanmu berhasil. Masa depan yang indah yang Dia akan berikan kepada kita semua. Mengapa kita harus libatkan Tuhan dalam hidup kita? Mengapa kita harus libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Oh, saya punya kepintaran, oh saya punya kedudukan, saya punya ini. Ya udah. Tetapi mengapa kita harus melibatkan lagi Tuhan dalam hidup kita? Karena kita tidak tahu hari masa depan kita seperti apa. Kita nggak tahu hari masa depan kita seperti apa. Itu sebabnya kita memperhatikan itu. Kita mau melibatkan itu. Karena tidak ada seorang pun tahu hari masa depannya dia seperti apa. Tidak ada yang tahu. Mungkin atau hari ini saya berhasil, atau mungkin sampai nanti saya akan berhasil. Masa depannya saya akan indah terus sampai nanti. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu sama sekali. Tetapi kalau kita melibatkan Tuhan, di dalam Yeremia pernah saya katakan firman Tuhan ini bahwa di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kenapa kita mau melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Karena tidak ada satu pun yang tahu hari itu masa depannya dia seperti apa.
Tidak ada yang tahu. Saya berdiri di sini pun saya nggak tahu seperti apa nanti hidup saya seperti apa. Saya nggak tahu. Tetapi ketika kita melibatkan Tuhan, kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh rencana kita kepada Tuhan, perjalanan hidup kita, maka janji Tuhan katakan bahwa Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan, rancangan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Yang penuh harapan yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mau melibatkan semuanya itu, menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, Dia akan menjamin akan seluruh kehidupan saya dan saudara. Asalkan kita mau melakukan itu bagi saya dan saudara. Kita melakukan itu. Saya pun saya nggak tahu hidup saya seperti apa, masa depan sana, masa saya seperti apa, ke depan saya seperti apa saya nggak tahu. Tetapi kita berjalan terus dalam kebenaran firman Tuhan, melangkah terus dalam kebenaran firman Tuhan. Apapun terjadi kita percaya. Kita terus berharap kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya dan saudara. Tidak akan pernah membiarkan kita, yakin dan percaya. Tahu kita berjalan di jalan-jalannya Tuhan, memperhatikan semuanya itu, saya percaya. Allah akan memberikan semuanya apa yang dijanjikan bagi saya dan saudara. Apa yang Allah janjikan bagi saya dan saudara. Kalau kita memperhatikan semuanya ini. Kita memperhatikan ini. Jadikanlah firman Tuhan sebagai rambu-rambu jalan. Perhatikan semuanya ini sebagai tanda-tanda jalan bagi kita semua. Jangan engkau berjalan dengan egomu, dengan kesombonganmu, maka kemudian hari engkau akan hancur. Tetapi berjalanlah di jalannya Tuhan, lakukanlah itu. Libatkanlah Tuhan dalam setiap perjalanan hidup saya dan saudara. Libatkanlah itu. Ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sering kita baca, bahkan sering kita dengar menjadi ayat hafalan. Mungkin di luar otak kita udah hafal ayat-ayat yang kita mungkin seperti mana Daud, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita melihat mungkin kita udah hafal, ya pemuda Ibrani yang luar biasa dan ini dan itu. Karena mereka melibatkan Tuhan. Mereka libatkan Tuhan. Dimanapun kita pergi dan kita berada, di dalam segala pekerjaan kita, di dalam sekolah kita, apapun yang kita lakukan. Mungkin juga dalam kita berteman satu dengan yang lain. Mungkin kita juga berteman dengan hubungan dengan lawan jenis kita. Mari kita libatkan semuanya itu. Serahkan kepada Tuhan. Dan kita percaya akan indah yang Allah berikan kepada kita semua, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang inilah yang Allah janjikan kepada kita. Kalau kita memperhatikan ini, kita mau libatkan itu bagi saya dan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita melakukan itu bagi kita semua, memperhatikan itu dengan sungguh-sungguh, Allah akan menjamin akan seluruh kehidupan kita semua. Saya percaya sore hari ini firman Tuhan yang menjadi satu pelajaran yang positif bagi kita, yang rohani bagi kita untuk kita petik pelajaran ini sebagai pemuda sore hari ini. Jalanilah hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Jalanilah hidup kita apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Maka perjalanan kita akan menjadi kenyataan sebagaimana firman Tuhan katakan sore hari ini, bahwa Ia memberikan kepadamu
hari depan yang penuh harapan. Janji Tuhan, ya dan amin. Kita buktikan firman Tuhan. Kita buktikan hari ini dan seterusnya kita akan buktikan. Dan kita melihat bahwa sesungguhnya firman Tuhan ya dan amin. Dia akan memberikan kepada kita. Dia akan pelihara kita. Karena kita selalu memperhatikan akan firman Tuhan. Malam hari ini mungkin firman Tuhan tidak panjang bagi saya dan saudara. Mungkin firman Tuhan yang singkat bagi kita semua. Tetapi ada hal-hal yang kita akan petik dari setiap firman Tuhan ini. Yang akan kita ambil dari setiap firman Tuhan ini. Bahwa kita mau berjalan di dalam firman, memperhatikan firman Tuhan. Dan kita mau libatkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Maka kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa bagi saya dan saudara. Kekuatan kita tidak akan mampu. Dengan kemampuan kita tidak akan bisa. Tetapi Allah Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk kita terus berjalan dan memperhatikan firman Tuhan ini, melibatkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah hidup kita. Puji nama Tuhan, bila firman Tuhan akan berkati kita semua pada saat malam hari ini. Dan saya jemput semua pemain musik, kita akan kepujian yang akan menolong, berikan kekuatan bagi saya dan saudara malam hari ini. Bahwa kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Kita tidak akan kuat untuk melangkah di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kita percaya bahwa kalau kita memperhatikan firman Tuhan, taruhlah firman Tuhan sebagai tanda-tanda jalan, rambu-rambu jalan dalam setiap perjalanan hidup kita. Dan kita mau libatkan Tuhan, maka kita akan melihat bahwa masa depan yang indah yang Allah jamin bagi kita semua malam hari ini. Peganglah tanganku Roh Kudus dan pimpinlah setiap langkah saya dan saudara. Amin, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri Tuhan dengan kekuatan kami. Kami tidak akan bisa Tuhan berjalan dengan kekuatan kami. Kami membutuhkan Engkau Allah Roh Kudus bagi kami. Pimpin dan tuntun kami ya Tuhan. Supaya kami boleh mampu berjalan di dalam kebenaran-Mu. Tidak menyimpang dari setiap jalan-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah
Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Oh, haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Peganglah tangan kami ya Tuhan sebagai anak muda. Kami tidak akan mampu berjalan sendiri Tuhan. Pimpin setiap hidup kami ya Yesus. Oh, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat. Mengikut sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Amin. Haleluya. Haleluya. Glory tanpa rohmu. Bawalah diriku kepada haleluya segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Pemuda remaja pada saat malam hari ini, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan pujian yang katakan bahwa peganglah tanganku Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang akan memimpin setiap hidup kita. Dan biar Roh Kudus yang akan memegang hidup kita, yang akan memimpin hidup saya dan saudara. Sehingga kita tidak akan menyimpang dari setiap jalannya Tuhan. Pasanglah bagimu tanda-tanda jalan, rambu-rambu jalan bagi kehidupan kita semua. Sehingga kita tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi kita. Yang akan menjadi tanda bagi kita. Mari kita katakan bahwa Tuhan inilah kehidupan saya. Mari kita katakan bahwa Tuhan inilah hidup saya. Tuntunlah saya, pimpinlah saya untuk berjalan dalam setiap kebenaran-Mu. Supaya saya tidak menyimpang dari setiap jalan-Mu ya Tuhan. Glory, haleluya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat,
sekali lagi tengah pujian ini. Dan nanti hamba Tuhan Seri Jendri akan bawa kita dalam doa. Pegang tangan kami, jangan lepaskan kami Tuhan. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau yang memimpin hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Hari demi hari kami lalui, bahkan saat setiap waktu biar Roh Kudus akan memimpin hidup kami Tuhan. Kamu menyadari Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami tidak mampu Tuhan. Tanpa Roh Kudus-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, kami tidak ada artinya Tuhan. Tetapi dengan Roh-Mu Tuhan Yesus, kami boleh melewati hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan, kami boleh belajar mana yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan ya Tuhan. Roh Kudus-Mu akan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan di jalan-jalan-Nya Tuhan. Untuk kami boleh berjalan sesuai rencana Tuhan dalam hidup kami. Untuk kami boleh berjalan Tuhan sesuai dengan ketetapan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, malam hari ini kami sudah Tuhan Yesus disegarkan kembali melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami sebagai anak-anak muda yang ada ya Tuhan, biar kami tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang dari kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya Tuhan, masa muda kami Tuhan Yesus Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami tahu setiap rencana-Mu adalah rencana damai sejahtera di dalam hidup kami. Masa depan yang indah yang Tuhan persiapkan bagi kami anak-anak-Mu yang setia melayani Engkau, yang setia berbakti kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus yang menaruh harap kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tanamkan kebenaran firman-Mu dan bukan rancangan kami yang terjadi dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami boleh melibatkan Tuhan dalam setiap rencana yang ada dalam hidup kami Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu yang ada pada saat malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai dia terus untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami anak-anak muda yang hadir pada malam hari ini, biar setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar menjadi pondasi dalam hidup kami, untuk kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Cara kami memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Apa yang kami miliki malam hari ini, semuanya berasal daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kamu menyerahkan Tuhan ibadah yud sampai selesainya. Biar Roh Kudus-Mu yang tetap memimpin kami, dan nama Engkau yang dipermuliakan melalui ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan yang kami perlaskan dalam nama Yesus. Kamu berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, yang saya kembalikan kepada yang bertugas malam hari ini. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang telah membawa
firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kehidupannya, Tuhan pelihara, Tuhan menjadikan luar biasa dalam melayani Tuhan, menjadi alat-alatnya Tuhan yang berkualitas dalam Tuhan. Karena firman ini sangat bagus untuk anak muda, untuk lebih mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Sebentar kita akan menjalankan persembahan. Yang akan menjalankan persembahan yaitu adalah Rahel. Kita nyanyikan lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu. Hari Senin ada doa guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu di tempat ini jam 7 malam. Hari Selasa ada doa wanita dan lansia jam 11 siang. Dan hari Rabu saya mengundang teman-teman para pelayan untuk hadir di doa pelayan jam 8 malam. Dan hari Kamis kita ada doa youth jam 7 malam. Mungkin saya untuk mengundang teman-teman yang belum sempat hadir di minggu lalu untuk doa youth, untuk hadir di doa youth di minggu ini. Dan hari Jumat ada doa wanita dan lansia jam 11 siang. Hari Sabtu ada ibadah youth jam 6:30. Para pelayan yang akan melayani, pemimpin pujian Ranapta, singer saudari Santi, musik saudara Yusuf dan Iskia, LCD Nicole, kolektan saudari Juwita, sound system Bapak Sincin, Asir saudara Irwan, firman Tuhan saudari Jendri. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah youth kita naikkan lagu Kau Allah yang besar. Hanya
ya Tuhan. Malam hari ini kami boleh bersyukur kepadamu Tuhan. Yang kesempatan yang Allah masih berikan kepada kami untuk kami dapat menikmati akan ibadah kami malam hari ini. Kesempatan yang sangat berharga bagi kami yang Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Sehingga Engkau datang berbicara kepada kami untuk Engkau mengingatkan kembali kepada kami. Biar kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Karena kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan, maka ada janji-janji Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya akan hal ini. Oleh sebab itu mari Engkau tanamkan setiap firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan itu bagi kami semua pemuda remaja malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa malam hari ini Tuhan Yesus, buat pemuda remaja, Tuhan Yesus Engkau berkati akan seluruh kehidupan mereka. Engkau berkati mereka Tuhan Yesus dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berkati mereka ya Tuhan Yesus dalam kuliah mereka, dalam sekolah mereka. Apapun yang dilakukan, dikerjakan mereka pemuda remaja malam hari ini. Biarlah kiranya Allah memberkati akan seluruh kehidupan mereka. Terlebih Tuhan Yesus Engkau bawa mereka ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat, yang takut kepada Engkau ya Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupan mereka, untuk mereka selalu hidup bersama dengan Engkau ya Tuhan. Maka Engkau akan buat mereka berhasil ya Tuhan. Mereka akan melihat masa depan yang indah yang Engkau berikan kepada mereka semua pemuda remaja malam hari ini. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat pemuda remaja yang tidak hadir bersama-sama dengan kami malam hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada saat malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang akan melidik hati mereka. Engkau Allah yang akan mengetahui akan setiap keberadaan mereka. Tuhan Engkau jamah, Tuhan Engkau tilik akan setiap keberadaan mereka ya Tuhan. Sehingga biarlah hari-hari yang mendatang, biar kami boleh bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kami boleh beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya janji-Mu ya dan amin bagi kami, bahwa setiap orang yang beribadah kepada Engkau ya Tuhan, Engkau akan memberkati kami semua. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus, buat setiap pengurus-pengurus youth malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mulai dari ketua ya Tuhan sampai kepada wakil ya Tuhan. Berdoa dari Sondam, dari Isma, bahkan pengurus-pengurus yang lain Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarkan yang Kau urapi akan pakai seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Terutama roh hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga biar Tuhan mereka dapat melakukan akan pekerjaan-Mu dalam ibadah youth ini ya Tuhan. Biarlah pekerjaan Tuhan terus maju dan bertumbuh dan berkembang ya Tuhan. Lewat kepemimpinan mereka ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan tetap dipuji. Bahkan nama Tuhan tetap diagungkan ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Sekali lagi Engkau urapi dan pakai akan mereka semua pengurus-pengurus yang ada Tuhan. Biar mereka tetap bergandeng tangan bersatu untuk membangun, memajukan pekerjaan Tuhan di dalam bidang pemuda remaja yang ada di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong mereka, Engkau akan berkati akan seluruh kehidupan mereka. Kami juga teringat ya Tuhan Yesus, membuat ibadah besok pagi kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati ya Tuhan Yesus pelayanan pekerjaan Tuhan besok ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mari urapi akan setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Biar ibadah besok pagi akan menjadi berkat bagi kami semua. Kami yang datang dengan segala beban hidup kami. Kami percaya lewat ibadah yang kami, oh Tuhan Yesus lakukan akan menjadi kekuatan baru bagi kami. Kemenangan bagi seluruh jiwa kami yang ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Sekali lagi Engkau berkati kami semua, para pelayan-pelayan pada saat malam hari ini. Apapun dilakukan, dikerjakan kami malam hari ini, kami percaya bahwa tidak sia-sia Engkau akan berkati akan seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya malam hari ini kami tidak pulang dengan sia-sia, tetapi kami percaya janji-Mu akan diberikan kepada kami, bahwa kami akan pulang yang membawa berkat daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya turunlah berkat damai sejahtera daripada Allah,
cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami, yang akan memberkati kami mulai saat malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kami akan terima berkat-Mu ini, dan kami akhiri ibadah kami malam hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan berkati kita semua.